Alami cedera di timnas Prancis, Olivier Giroud optimis bisa bermain di laga derby Milan. Olivier Giroud harus keluar lebih cepat dalam pertandingan kualifikasi Piala Eropa antara Prancis melawan Irlandia yang berlangsung kemarin malam. Striker AC Milan itu mengalami cedera setelah menerima bola di dalam kotak penalti. Cederanya Giroud telah membuat cemas penggemar AC Milan karena dalam kurun waktu 9 hari I Rossoneri akan bertemu sang musuh bebuyutan Inter Milan dalam laga bertajuk Derby della Madonnina pada tanggal 16 September mendatang. Namun demikian, seusai pertandingan, Olivier Giroud memberikan sinyal optimisme bahwa dia akan bisa bermain dalam laga derby tersebut. Jika Giroud benar-benar harus absen di laga derby nanti, AC Milan sudah memiliki penggantinya, yaitu striker rekrutan anyar dari Fiorentina, Luka Jovic. Jika striker Serbia itu dalam kondisi terbaiknya, dia adalah ancaman nyata bagi penjaga gawang manapun di Serie A. Sementara itu, Mike Maignan meminta gaji fantastis dalam negosiasi kontrak baru dengan AC Milan. I Rossoneri telah memulai serangkaian negosiasi mengenai perpanjangan kontrak kiper andalannya Mike Maignan. Namun laporan baru menyebutkan bahwa permintaan awal dari agen sang kiper cukup mengejutkan. Menurut La Gazzetta dello Sport yang diterbitkan hari ini, manajemen AC Milan selalu memiliki agenda untuk memulai pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Maignan dan rekan-rekan timnya setelah jendela transfer musim panas berakhir. Kontrak Maignan saat ini masih berlaku hingga tahun 2026. Namun klub ingin proaktif dalam memperbarui kontrak pemainnya, seperti yang telah dilakukan sebelumnya dengan Theo Hernandez, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao. Agen kiper asal Prancis ini telah mengajukan permintaan awal yang cukup mengesankan, yaitu gaji bersih antara 8-10 juta euro per musim. Angka ini sejalan dengan penghasilan kiper-kiper terbaik di dunia, sehingga jika disetujui, Maignan akan menjadi salah satu pemain dengan penghasilan tertinggi di skuad AC Milan. Maignan saat ini telah menjadi salah satu kiper terbaik di dunia, dan permintaan gajinya sejalan dengan prestasinya. Selain itu, ia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kemenangan dan ingin bermain untuk tim yang sangat kompetitif dan memenangkan trofi. Negosiasi mengenai perpanjangan kontrak ini baru saja dimulai dan diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Direktur AC Milan akan terus berhubungan dengan agen Maignan dalam beberapa minggu mendatang, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan secepatnya. Tugas yang menantang ini akan menjadi ujian bagi Giorgio Furlani, Jeffrey Moncada, atau Antonio Di Ottavio. Memperpanjang kontrak Maignan tidak hanya berarti mempertahankan salah satu kiper terbaik dunia di tim, tetapi juga menjaga pemimpin tak terbantahkan di ruang ganti. Sementara itu, debut gelandang AC Milan Reinders di timnas Belanda curi perhatian, nyaris jebol gawang Yunani. Debut gelandang AC Milan Tijani Reinders di timnas Belanda. Duel melawan Yunani di kualifikasi Euro 2024 menjadi momen debut Tijani Reinders bersama timnas Belanda yang berlangsung Jumat 8 September dini hari. Sebelum debut bersama timnas Belanda, Tijani Reinders pernah ditawari membela skuad Garuda. Tijani Reinders sendiri mendapat darah Indonesia melalui ibunya yang berasal dari Maluku. Namun Tijani Reinders menolak kesempatan memperkuat tim Merah Putih. Pemain 25 tahun itu lebih memilih bermain untuk Belanda yang merupakan negara kelahirannya. Dia memulai karirnya dari PSV Zwolle pada tahun 2017. Setahun berselang, Reinders dipinang AZ Alkmaar. Di sanalah pemain kelahiran Zwolle itu mulai bersinar sampai akhirnya dilirik AC Milan pada musim panas 2023. Barcelona sempat berupaya mengganggu transfer Reinders menuju raksasa Italia. Namun Tijani Reinders terlanjur memantapkan hati buat pindah ke Rossoneri. Xavi, pelatih Barcelona, menelepon saya untuk membicarakan kemungkinan transfer, kata Reinders. Itu tidak mungkin bagi saya.
Tidak mungkin terjadi karena saya sudah memutuskan bergabung dengan AC Milan, tegasnya. Dalam debutnya bersama timnas Belanda, Tijjani Reinders menunjukkan hal positif. Dalam bentrok tersebut, timnas Belanda menghajar Yunani 3-0. Reinders masuk ke lapangan sejak menit 65 usai menggantikan Martin de Roon. Memang tidak ada gol yang dihasilkan Reinders. Kendati demikian, penampilan pemain AC Milan itu patut diacungi jempol. Reinders sukses mengacak-acak pertahanan Yunani. Salah satu aksi terbaik tersaji ketika menerobos pertahanan tim lawan sambil melakukan umpan 1-2 dengan Wout Weghorst. Akselerasi tersebut membawa Reinders mendekati kotak penalti, namun langkahnya keburu dijegal oleh bek Yunani. Memasuki menit ke-83, Reinders menciptakan peluang emas melalui tendangan dari luar kotak penalti. Usaha si pemain debutan gagal berujung gol karena bola bisa diselamatkan kiper tim rival. Melansir dari WhoScored, penampilan pertama Reinders menghasilkan 18 sentuhan dan akurasi operan 93%. Reinders juga membuahkan 1 tembakan tepat sasaran dari 1 kali percobaan. Perjalanan Reinders bersama tim oranye masih panjang. Sang gelandang berpeluang tampil lagi dalam matchday ke-6 melawan Republik Irlandia di Aviva Stadium pada hari Minggu 10 September 2023. Dari bursa transfer, AC Milan pantau gelandang pesakitan MU. Diproyeksi jadi deep lying playmaker pelapis Krunic. AC Milan dikabarkan tengah memantau perkembangan gelandang MU Donny van de Beek. Kedatangan Donny van de Beek di AC Milan dapat menjadi angin kedua bagi pemain asal Belanda itu. AC Milan diyakini dapat membuat Donny van de Beek seperti terlahir kembali. Donny van de Beek dikabarkan telah masuk radar AC Milan untuk jendela transfer selanjutnya. Pada jendela transfer musim lalu, lini tengah AC Milan mengalami perubahan besar. Meskipun Sandro Tonali telah dijual, AC Milan berhasil mendapatkan pemain-pemain penting di lini tengah seperti Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reinders, dan Yunus Musa. Setelah itu, para eksekutif Rossoneri mengalihkan perhatian mereka ke pemain sayap dan penyerang tengah, meninggalkan Yacine Adli dan Tommaso Pobega sebagai alternatif yang memungkinkan. AC Milan juga menahan diri untuk tidak mentransfer Radek Krunic yang diincar oleh Fenerbahce dan Olympique Lyon. Krunic lebih disukai oleh Stefano Pioli, bahkan Pioli telah menggunakannya sebagai starter reguler di lini pertahanan. Alternatif untuk pemain Bosnia itu dalam formasi 4-3-3 akan sangat membantu AC Milan. Dilaporkan oleh Pianeta Milan bahwa manajemen AC Milan sebelumnya telah memantau Donny van de Beek, gelandang tengah asal Belanda milik Manchester United. Dia adalah pemain berbakat dari Ajax, namun kesulitan di Inggris karena pilihan taktis dan cedera. Meskipun sempat dipinjamkan ke Everton, pemain berusia 26 tahun ini tidak dapat bangkit kembali. Meskipun telah pulih, ia tidak cocok dengan rencana teknis Erik ten Hag di Setan Merah, sehingga Manchester United tak memasukkannya dalam skuad Liga Champions.